Mata kuliah Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Topik ke-31 dari 60 topik. Permasalahan hukum kontemporer. Hukum sebagai pembaruan masyarakat, Law as a Tool of Social Engineering. Objek studi ilmu hukum sangatlah luas karena selalu bersentuhan dengan aspek kehidupan manusia dari manusia itu sendiri. Aspek masyarakat, negara, politik, sosial, ekonomi, sejarah, psikologi, filsafat, budaya, dan agama. Hukum akan selalu berinteraksi, berkorespondensi, dan saling mengontrol satu sama lain semua faktor tersebut. Ilmu hukum mempunyai tugas untuk mengawal hukum yang terus berkembang di tengah arus perubahan sosial sampai dengan hari ini. Hukum akan terus-menerus dihadapkan pada perubahan-perubahan yang tidak melepaskan diri terhadap medan ilmu yang selalu bergeser sesuai dinamika sosial. Hukum sebagai sarana social engineering adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Kemampuan seperti itu biasanya hanya dilekatkan pada hukum modern sebagai lawan dari hukum tradisional. Letak perbedaan hukum modern dan tradisional dimaknai sebagai pergeseran cara pandang yang mengarah pada perubahan masyarakat. Perubahan ini tentu berpengaruh terhadap perkembangan hukum itu sendiri. Perkembangan masyarakat membuat susunan masyarakat menjadi semakin kompleks serta pembidangan kehidupan pun semakin maju. Dengan keadaan seperti ini, pengaturan yang dilakukan oleh hukum haruslah mengikuti perkembangan. Apabila tidak ingin dikatakan hukum itu tertinggal dari perkembangan masyarakat, hukum dituntut untuk lebih sensitif dan responsif terhadap segala permasalahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, peranan hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi dinamika masyarakat dan implikasinya di tengah arus perubahan sosial yang akan terus-menerus berjalan mengikuti kehidupan masyarakat. Holmes mengatakan bahwa perjalanan yang ditempuh oleh hukum bukanlah jalur dan ruas logika saja, melainkan juga rel pengalaman. Pengertian tersebut membawa kita pada kebutuhan untuk memahami lingkungan tempat hukum itu bekerja, terutama dalam dimensi perubahannya serta permasalahan mengenai hubungan antara hukum dan perubahan sosial. Cicero, seorang filsuf pada zaman Romawi kuno, pernah mengeluarkan pernyataan yang sangat terkenal dan dianggap masih relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat dewasa ini, yaitu ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ pun ada hukum. Dari pandangan Cicero tersebut, bahwa setiap kehidupan masyarakat sesungguhnya memiliki mekanisme untuk menciptakan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari hubungan dan pergaulan antar sesama warga masyarakat tersebut. Hal ini bisa terjadi karena hukum itu dapat dirumuskan sebagai suatu fenomena, gejala-gejala sosial, terhadap nilai-nilai dan perilaku yang hidup dan berkembang dalam diri manusia tatkala ia berhubungan atau bergaul dengan manusia lainnya di dalam masyarakat tempat ia hidup. Hukum adalah sesuatu yang tidak dapat untuk dipisahkan dari kehidupan manusia. Hukumlah yang mengatur segala sesuatu yang ada dalam masyarakat. Hukum dikatakan sebagai suatu proses dari masyarakat dengan manusia sebagai subjeknya. Bekerjanya hukum didukung dengan pembuatan hukum itu sendiri. Jika pembuatan hukum itu dilakukan dengan baik, hukum akan berjalan dengan baik, demikian sebaliknya. Hukum dipengaruhi oleh siapa yang membuatnya. Melalui lembaga-lembaga yang diciptakannya, manusia memproduksi hukum. Uniknya, hukum itu di sana-sini dirasakan membelenggu dan manusia ingin lolos dari belenggu tersebut. Bahkan, orang sempat mengatakan bahwa tanpa hukum pun hidup bisa berjalan. Fungsi hukum sebagai social engineering lebih bersifat dinamis. Artinya, hukum digunakan sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Jadi, hukum tidak sekadar meneguhkan pola-pola yang memang telah ada dalam masyarakat, melainkan ia berusaha untuk menciptakan hal-hal atau hubungan-hubungan yang baru. Kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting, terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan, intended change atau planet change. Dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan yang direncanakan oleh warga-warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat dan dalam masyarakat yang sudah kompleks, birokrasi memegang peranan penting dalam tindakan-tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini, hukum dapat merupakan alat yang ampuh untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, Roscoe Pound mengatakan sebagai berikut, hukum itu pada dasarnya merupakan suatu bentuk dari teknik sosial atau rekayasa sosial, social engineering, yang bertujuan untuk mengatur secara harmonis kepentingan dan kebutuhan individu secara optimal, dalam keseimbangan dengan kepentingan masyarakat. Keseimbangan yang harmonis inilah yang dapat dikatakan merupakan hakikat dari keadilan yang harus terdapat dalam hukum. Di samping itu hukum dapat berfungsi sebagai kekuatan dari negara atau masyarakat yang harus diorganisasi secara politis,
sehingga dapat dipergunakan sebagai alat paksa untuk menjamin dan menjaga keselamatan atau keamanan masyarakat. Sebagai sarana social engineering, hukum juga merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang ini adalah, apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai soft development, hukum-hukum tertentu dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, para pencari keadilan, justitiabelen, ataupun golongan-golongan lain dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus didefinisikan karena merupakan suatu kelemahan. Kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana. Kecuali pengetahuan yang mantap tentang sifat hakikat hukum, yang juga perlu diketahui adalah batas-batas dalam penggunaan hukum sebagai sarana, sebab sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana apakah yang tepat untuk dipergunakan. Dengan demikian, hukum menjadi alat pembaruan masyarakat. Hukum sebagai sarana kontrol sosial, law as a tool of social control. Hukum dapat digunakan sebagai sarana pengendali sosial. Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang dalam masyarakat yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai alat untuk memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan. Pengendalian sosial mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya. Pengendalian sosial, atau social control, biasanya diartikan sebagai suatu proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. Perwujudan kontrol sosial tersebut mungkin berupa pemidanaan, kompensasi, terapi, ataupun konsiliasi. Standar atau patokan dari pemidanaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan, yaitu sanksi negatif bagi pelanggarnya. Dalam hal ini, apabila kepentingan-kepentingan dari suatu kelompok dilanggar, inisiatif datang dari seluruh warga kelompok, yang mungkin dikuasakan kepada pihak tertentu. Menurut Sacipto Raharjo, hukum sebagai kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Hukum di sini berfungsi sebagai sarana mengatur perilaku masyarakat agar terciptanya ketertiban dan ketenteraman. Hukum sebagaimana dijelaskan tentu memerlukan kekuasaan sebagai pemaksa dalam melaksanakan aturan-aturan hukum yang telah dibuat. Kontrol sosial perlu dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat. Walaupun hukum dibuat sudah disertai dengan instrumen sanksi, dalam pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari kekuasaan. Paradigma hukum yang sosiologis, atau sociological jurisprudence, mempunyai kecenderungan untuk menganggap perubahan isi hukum lebih penting karena hukum harus memperhatikan latar belakang sosial dan keperluan hidup. Hukum harus selalu dinamis dan terus berubah sejalan dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Jeremy Bentham adalah orang yang asik melakukan perubahan, tetapi perubahan itu haruslah melalui undang-undang yang fungsional. Perubahan yang tidak teratur dapat menimbulkan sakit atau injustis, ketidakadilan. Jeremy Bentham lebih mengedepankan aspek kepastian hukum yang baik dan yang akan memberikan perubahan bagi kehidupan bermasyarakat. Inti dari hukum adalah untuk manusia. Hukum bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan dalam sistem hukum. Pendapat inilah yang menjadi tantangan bagi hukum untuk mengatur perilaku masyarakat agar tidak terjadi konflik di antara satu dan lainnya. Mengingat keadilan tidak akan terwujud jika tidak ada kepastian hukum dan kepastian hukum tidak akan terwujud nyata jika hukum gagal berfungsi sebagai pengatur ketertiban masyarakat. Namun, Sacipto Raharjo menentang argumen hukum yang hanya dilihat dari kacamata formil legalistik. Sacipto Raharjo mengatakan, seandainya kita hanya memiliki satu pasal atau satu ayat pun, tetapi kita memahami maknanya, baik secara filosofis, sosiologis, yuridis, maupun teologis, kiranya sudah lebih dari cukup daripada 1000 pasal atau 1000 ayat tanpa satupun bermakna dan dirasakan kemaslahatan hukum itu di tengah-tengah kehidupan kita. Ahli hukum Belanda, Van Apeldoorn, pernah mengemukakan bahwa hukum sering disamakan dengan undang-undang. Bagi masyarakat, hukum adalah sederetan pasal-pasal, dan cara pandang ini menyesatkan karena kita tidak melihat hukum di dalam undang-undang,
akan tetapi di dalamnya terlihat sesuatu tentang hukum, karena apa yang terlihat di dalam undang-undang, pada umumnya tidak selamanya hukum. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai konsekuensi terhadap pentingnya keberadaan peraturan hukum yang memuat aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Meskipun kita tidak secara serta-merta melihat hukum itu hanya berupa pasal demi pasal, kita juga mempunyai hukum yang tidak tertulis yang selama ini sudah ada dan berlaku sebelum hukum tertulis itu diberlakukan. Inti dari semua bentuk peraturan yang terpenting adalah dijadikan sebagai jalan tengah upaya pengendalian sosial agar perilaku bermasyarakat tidak menyimpang dari kepatutan dan kelayakan menurut hukum. Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang dalam masyarakat yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan. Pengendalian sosial mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya. Demikianlah materi topik ke-31 Filsafat Hukum dan Etika Profesi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.